Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wagiarti dari kelas 5A Agribisnis dengan NIM 1802405012 dengan dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan UAS MSDM saya dengan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 9 sampai 15. Materi pertama yaitu dari kelompok 9 yang membahas tentang pelatihan, pengembangan, dan evaluasi. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap-sikap untuk meningkatkan kinerja tertentu. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dari perusahaan. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari pelatihan, pengembangan, dan pengembangan yaitu tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan menurut Simamora 2016 didaerahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membangun memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasikan karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Tujuan dari evaluasi kinerja yang pertama, meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk membuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdapat. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa secara pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang diubah. Materi kelompok 10 membahas tentang model aplikasi dan manfaat pengembangan. Model aplikasi pemasaran atau app marketing merupakan aplikasi khusus untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Aplikasi ini bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pengguna untuk aplikasi atau widget dan menghasilkan pendapat. Tujuan dan manfaat aplikasi bagi manajemen pemasaran yaitu A. Mampu menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Bagian B. Mampu melacak dan mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Yang C. Mampu menjangkau pasar global sebagai pasar baru. Yang D. Menyajikan promosi yang lebih baik. Yang E. Mempermudah pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa perusahaan lain memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuannya yaitu kinerja yang produktif dan berkembang. Materi kelompok 11
yaitu membahas tentang kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja, yaitu terbagi menjadi dua, kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Kompensasi finansial langsung adalah bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif atau bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertanggung atau program tabungan dan anuitas pembeli saham. Kompensasi finansial tidak langsung, program-program protektif, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Bayaran di luar jam kerja yaitu liburan, hari besar, cuti dan cuti hamil. Dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Selanjutnya yaitu materi kelompok 12 membahas tentang kelayakan dan keadilan dalam pengupahan. Keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi. Pernyataan seperti perlakuan yang adil untuk semua pegawai merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan perusahaan untuk menjamin keadaan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenagakerjaan. Selain masalah keadilan, maka dalam kompensasi perlu juga memperhatikan kelayakan. Ini bisa dalam arti upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah. Baiklah, materi kelompok 13 membahas tentang hukum dan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perburuhan pada khususnya, karena istilah ini timbul dari akibat dari tuntunan hukum pemburuhan itu sendiri, serta perkembangan hukum nasional yang didasarkan pada sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pelaksanaannya secara operasional, tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu pertama sebelum masuk kerja, yang kedua dalam hubungan kerja, dan ketiga sesudah bekerja. Materi selanjutnya yaitu materi 14, membahas tentang hubungan antara karyawan dengan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenagakerjaan bekerja dan kelangsungan berusaha. Tujuan hubungan industrial yaitu pertama, hubungan yang harmonis, kedua, dinamis, ketiga, kondusif, keempat, keadilan perusahaan. Selanjutnya yaitu cara menjalin hubungan baik antara karyawan dan perusahaan. Yang pertama, outing, kedua, liburan, yang ketiga, ada siang, yang keempat, memberi penghargaan. Dan materi terakhir yaitu materi 15, membahas tentang manajemen sumber daya manusia, pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai: yang pertama, pensiun; yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai; ketiga, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan; dan keempat, pemberhentian sementara. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tak produktif lagi, atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun.
Bentuk-bentuk pensiun yaitu pertama, karena batas usaha pensiun, kedua, kemauan sendiri, ketiga, takdir misalnya sakit atau meninggal dunia, keempat, rekrutasi atau dinas, kelima, diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Baiklah, itulah tadi UAS MSDM saya yang saya jelaskan dari materi 9 sampai 10. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.